الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih Masjid Yusuf Salman rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak lepas dan tidak lupa kita senantiasa untuk mengucapkan lafaz hamdalah dalam setiap kondisi keadaan diri kita, agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi dan merahmati daripada kehidupan kita semuanya. Sehingga ketika hamdalah menjadi ucapan pertama, ketika kita merasakan apapun yang kita rasakan, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberikan keberkahan dan kerahmatan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Tidak lupa selawat senantiasa salam kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau dengan kesabaran beliau, dengan keuletan beliau, sehingga ajaran Islam sampai dengan kita dan mendarah daging, dan semoga kita di antara manusia-manusia yang beriman, yang kemudian Allah jadikan kita istiqomah sampai nanti akhir-akhir menjemput kita. Kaum muslimin rahimahumullah, kita sudah masuk ke hari berapa nih Bapak Ibu? 7 ya, hari ini hari ke-7. Puasa kita sudah hari ke-6 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berhasil melewati 6 hari bulan Ramadan. Insyaallah 24 hari kita akan lebaran. Itu yang kalau puasanya menanti lebaran. Masih 24 hari di Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya bahwa 6 hari yang sudah kita lalui itu menunjukkan bahwa ternyata kita itu bisa berpuasa. Ternyata kita itu bisa menahan hawa nafsu kita dari subuh, ya, dari terbit fajar sampai nanti ada beduk maghrib. Ternyata bisa. Kalau kita melirik ke belakang, sebelum Ramadan mungkin kita akan merasa agak berat, agak susah, kalau tidak dari niat diri kita melaksanakan puasa, yaitu puasa sunnah ya. Buktinya apa? Ya buktinya saja perempuan gitu. Contohnya kita perempuan nih, kebanyakan nanti ibu-ibu kecobi. Iya Pak, saya kurang tahu. Tapi yang saya lihat, yang saya amati begitu. Kenapa berat? Mendekati Ramadan, biasanya, ayo nyarutang. Padahal Ramadan itu tinggal berapa bulan lagi, atau mungkin bahkan sebulan sudah masuk Ramadan Sya'ban. Kadang ibu-ibu dengan kesibukan mereka, mungkin akhwat-akhwat dengan halang rintangannya itu, kemudian iya sebentar lagi mau Ramadan ini, ayo dan di sahur gitu. Masya Allah, itu ternyata berat. Buktinya itu salah satunya. Nah, kemudian kok Masya Allah 6 hari sudah kita lalui, kira-kira berat gak Bapak Ibu? Ya berat, jadi berat ya. Awal-awal berpuasa kita memang berat. Itulah pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kaum muslimin. Yang itu bisa nanti kita lihat dari kehidupan yang lainnya juga, tidak hanya ketika kita berpuasa. Dalam segala aspek kehidupan manusia, ketika manusia bertemu dengan satu tempat atau satu waktu atau satu kondisi yang dimana itu bukan kebiasaan dia baru beradaptasi. Perlu membiasakan diri. Demikian juga puasa Ramadan. 6 hari berat nggak berat sudah kita lalui.
Itu tubuh kita, tubuh manusia yang biasanya makan siang, yang biasanya sarapan pagi jam 7 atau mungkin pagi gitu ya, atau kemudian yang diet mungkin makannya sebelum maghrib, itu kemudian dia berniat berpuasa menahan diri dari tadi terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari. 6 hari ketika dia bisa melalui, itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Berarti pendidikan Allah kepada dia sudah mulai berhasil. Dan itu akan lebih berhasil lagi ketika kita sudah masuk ke 15 ke atas. Maka kondisi badan kita akan sudah mulai membiasakan diri untuk menahan dahaga dan lapar. Dan itu terbukti lagi nanti kondisi badan kita akan semakin membiasakan diri untuk tadi berpuasa setelah nanti kita merasakan masuknya bulan Syawal. Bapak Ibu ya, kalau sudah masuk Syawal kan itu hari makan minum ya, hari makan makanan, makanya tidak boleh satu Syawal itu berpuasa, haram. Kira-kira nikmat tidak pada waktu satu Syawal itu kita makan? Senikmat-nikmatnya lebih nikmat berbuka puasa deh, insya Allah. Itu ya, sepertinya. Semoga sama ya kita ya. Itu senikmat-nikmat itu kita ketika berbuka puasa. Nah, itulah kondisi badan kita sudah mulai membiasakan diri yang namanya puasa. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika badan kita sudah membiasakan diri dalam posisi terbiasa berpuasa, terbiasa menahan lapar dan dahaga, maka kemudian disitulah kemudian hawa nafsu kita sudah mulai tunduk, syahwat kita sudah mulai bisa kita kuasai. Tetapi sebaliknya, ketika di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita nggak bisa menundukkan syahwat kita, maka apalagi nanti ketika selesai bulan Ramadan. Kemudian yang kami titik beratkan pada kesempatan malam hari ini, kita akan coba belajar dari Ramadan itu tentang keikhlasan, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara ikhlas, tentunya tidak bisa secara lisan saja. Ya wis, aku kerja yang penting ikhlas. Tidak bisa secara lisan, karena ikhlas itu adalah amalan hati. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia dan Allah SWT. Maka ketika orang itu ikhlas, seharusnya di dalam beribadah dia hanya meniatkan, dia hanya memurnikan ibadat ini semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa berarti bukan karena ikut-ikutan, berpuasa karena di rumah tidak ada masakan, berpuasa bukan karena warung-warung pada tutup, tapi berpuasa adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Sehingga ya mungkin awal-awalnya orang yang tidak terbiasa berpuasa dia akan merasa agak sedikit terpaksa, agak sedikit ikut-ikutan. Tapi Masya Allah, ketika Allah itu sudah menurunkan hidayah, mungkin dia di hari keberapa dia akan menyadari bahwa puasa itu adalah sebuah kewajiban. Memang kadang yang namanya perintah itu perlu dipaksa nih Bapak. Kadang kalau yang belum sadar itu memang kadang perlu dipaksa. Maka keikhlasan di dalam berpuasa itu manakala kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa pelajaran keikhlasan apa yang kita pelajari dari berpuasa? Pelajaran yang pertama, kita belajar dari Ramadan itu tidak mengharap pujian manusia, tidak berharap balasan dari manusia. Jangan seperti puasa anak kecil. Maaf Pak, nek kula poso sangune nambah. Nek kula poso nanti Lebaran bajunya baru, maci, tidak apa. Puasanya juga masih puasa beduk nih. Maka pelajaran yang kita pelajari dari puasa adalah bahwa dia mengajarkan
manusia untuk tidak berharap kepada ujian manusia. Kenapa? Puasa itu kan ibadah yang tersembunyi, gitu. Nggak tahu orang lain itu kita berpuasa. Bisa jadi kan kita mau di kamar, dikarenanya main handphone, atau mungkin tidur, ternyata sedang melahap makanan, sedang mau minum. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Maka puasa mengajarkan kita jangan pernah berharap ujian dari manusia. Kenapa? Karena itu nanti dalam kategori yang paling di dalam Islam itu dikatakan sebagai sebuah kesyirikan. Atau sebagaimana sabda Nabi, asyirkul khafi ayyakumar rajulu yusolli fa yuzayyina sholatahu lima yara min nadhri rajulin. Syirik khafi atau syirik samar itu di mana seseorang sholat, dicontohnya sholat ini, sebagaimana sabda Nabi, lalu dia berbagus sholatnya agar dilihat oleh orang. Atau dalam bahasa lainnya adalah riya, pamer, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji oleh manusia. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir ya, puasanya. Pelajaran yang kita ambil dari puasa Ramadan adalah bahwa berusaha untuk menyembunyikan amalan yang soleh. Innallaha yuhibbul 'abada at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hamba yang salah satunya dalam hadis ini adalah suka mengasingkan diri. Artinya ketika dia beramal soleh, dia berusaha untuk menutupi dirinya, jangan sampai terlihat oleh orang lain. Karena ketika terlihat orang lain dominan mendekati tadi masuk ke poin yang pertama, yaitu riya. Tetapi nanti beda perkara ketika kita ingin memberi contoh, ketika kita ingin memberi sebuah qudwah kepada orang lain agar mereka mengikuti perbuatan kita. Tetapi ketika kita beramal soleh sendiri, maka upayakanlah untuk bersembunyi. Demikian juga puasa. Ya tadi, nggak ada yang tahu kita makan, nggak ada tahu yang kita minum, hanya Allah dan kita yang tahu. Itu demikian dua pelajaran dari puasa Ramadan. Tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari Ramadan, yang dimana tentunya itu untuk kebaikan kaum muslimin. Aku boleh hada wa astaghfirullah li wa lakum, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.